Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Abis Sanara di Coding Line Channel. Kali ini kita berada di serial personal blog Laravel 10 episode yang ke-11. Sebelumnya, kita sudah berhasil membuat fitur input artikel dan juga relasi tabelnya. Dan di video ini, kita akan menampilkan data-data artikel tersebut, menghapus dan juga mengubahnya. Sekarang kita login dulu. Kita masukkan email dan passwordnya. Kita ke artikel. Sebelumnya kan link artikel ini ngarah ke halaman input artikel baru ya. Nah sekarang mau saya rubah nih, bukan ke halaman input artikel baru, tapi ke halaman data artikel yang udah kita buat ya. Sekarang kita ke text editor. Kita ke resource, views, dashboard, layout, sidebar ya. Sekarang kita benerin linknya ya. Sebelumnya kan ini kita arahin ke metode artikel ya, di artikel controller ya. Sekarang ini kita rubah nih. Ini saya hapus. Nah jadi ini sekarang ngarah ke metode index ya. Kita buka artikel controllernya. Nah ini kan masih kosong nih. Sekarang kita buat return view dashboard dot article dot index. File ini belum kita buat ya, nanti kita buat nih. Lalu kita kirim data with key-nya kita kasih articles pakai S ya. Value-nya kita ambil dari data-data artikel ya. Kita panggil modelnya di sini artikel. Lalu kita urut ya berdasarkan tanggal dibuatnya. Order by, created at. Kita urutin itu berdasarkan descending ya. Jadi dari Z ke A ya, terbalik ya. Kita kasih lagi get. Lalu key yang kedua itu title ya, untuk judul artikel. Titlenya artikel. Nah, sekarang kita buat ya file index ini ya. Kita ke dashboard artikel ya. Kita buat filenya. index.blade.php. Untuk isinya kita copy aja ya. Dari kategori index. Ctrl A, Ctrl C, paste ya. Sekarang kita benerin. Ini kita ganti jadi artikel. Kita ke bawah, alatnya biarin aja ya. Ini kita ganti, bukan kategori baru, tapi artikel baru. Ini kita ganti, bukan nama kategori tapi judul artikel. Setelah itu kategori, lalu tag ya. Ini kita ganti ya, bukan kategoris tapi articles. S $article. Oh sih teman-teman, yang ini ada S-nya, yang ini nggak ada.
Ini kita ganti $article judul, untuk judul artikel ya. Ini kita ganti artikel. Di sini kita panggil metode kategori ya, yaitu metode untuk relasi antar tabel artikel dan tabel kategori. Namanya kategori. Baru kita panggil nama kategorinya. Ini kita copy. Sekarang kita tampilin tag-tag artikel ya. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita looping ya. Soal tag artikel itu kan ada banyak ya. Blade for each. Panggil di sini $article. Kita panggil metode relasi ya antar tabel artikel dan tabel tag ya. Tags as $tag. Isinya $tag, baru kita panggil nama tagnya ya, name. Kita panggil blade-nya dulu ya, $tag name. Nah gini ya. Ini kita ganti artikel. Ini artikel. Awas teman-teman, artikel yang ini sama artikel ini beda tulisannya ya. Lalu ini juga kita ganti artikel $article. Pesannya kita ganti bukan kategori ya, tapi artikel. Save ya. Sekarang coba kita cek. Kita refresh dulu. Kita klik di sini ya. Nah, udah tampil ya teman-teman. Data-data artikel yang kemarin udah kita buat. Ini judul artikelnya, ini kategorinya, ini tagnya, dan ini tombol operasinya ya. Sekarang kita bedain dulu tampilannya ya. Sini saya kasih kelas kolom 1. Save ya. Refresh. Nah, udah agak ke pojok ya. Sekarang saya mau mengubah tampilan tag ini ya, biar kelihatan ya jumlahnya berapa. Di sini saya mau kasih tag button ya. Kelasnya btn sm, btn outline dark. Lalu saya kasih lagi margin bottomnya 1 ya. Lalu type-nya button. Ini tekat, kita taruh sini. Nah gini ya. Save ya. Sekarang kita cek lagi. Refresh. Nah gini tampilannya ya. Jadi kelihatan nih sekarang tag-tagnya. Sekarang kita aktifin dulu nih tombol hapusnya ya. Ke text editor lagi. Actionnya udah kita benerin ya tadi ya. Jadi sekarang kita ke artikel controller. Kita ke method destroy ya. Sini ya. Sekarang kita buat query dulu untuk ngambil data artikel yang mau dihapus. Kita buat variabel $article sama dengan kita panggil modelnya ya, article where, dicek modelnya dipanggil ya,
Udah ya. ID sama dengan $ID. Kita kasih lagi metodenya first. Sekarang kita cek dulu ada gak gambarnya ya. If $article gambar. Kalau artikel ada gambar, kita hapus gambarnya. Kita panggil di sini kelas file ya. File. Bukan ini ya. Kita cari nih, Illuminate Spot Facets ya. Nah ini. Kita cek kelasnya. Nah ini ya, udah kepanggil ya. Kita panggil metodenya delete. Lalu kita tentuin foldernya. Public path. Nama foldernya images. Kita tambahin sini slash. Lalu kita kasih nama file gambarnya ya. $article gambar. Setelah gambarnya dihapus, kita hapus juga tag-tag artikel yang ada di tabel artikel ya. Ketikin lagi $article. Kita panggil metode relasi tabel ya, antara tabel artikel dan tabel tag ya. Tags gini. Lalu kita panggil metode detach ya. Ini untuk menghapus data artikel yang ada di tabel artikel tag ya. Lalu kita hapus ya data artikel yang ada di tabel artikel ya. Kita panggil modelnya artikel where ID sama dengan $ID. Lalu kita panggil metodenya delete. Kalau sudah, kita balik lagi. Return back. Kita kirim pesan with key-nya info, pesannya artikel berhasil dihapus. Save ya. Sekarang kita cek. Ini kita refresh dulu. Nah, sekarang saya mau ngapus data yang keempat ini ya. Judul artikelnya Laravel from scratch ya. Jadi selain data artikelnya kehapus, lalu gambarnya kehapus, dan juga tagnya ini ada 3 ini kehapus nih di tabel artikel tag ya. Coba kita cek dulu. Kita ke database, kita buka database kita ya. Kita ke tabel artikel. Nah ini yang mau kita hapus ya. Nama file gambarnya itu ini, ujungnya RMLL ya. Kita lihat dulu. Yang ini ya. Nah ini misalnya hapus nih gambarnya nanti ya. Lalu kita ke tabel artikel tag ya. Tadi itu kan ID-nya 7 ya, ini ya. Coba kita cek. Nah, ini ya, ID-nya 7. Berarti 3 ini kehapus nih teman-teman. Kalau kita jalanin tombol hapusnya ya. Jadi tadi ada 9, berkurang jadi 6 mestinya. Sekarang kita cek, bener gak? Sekarang coba kita jalanin ya. Coba klik batal dulu. Sekarang coba kita oke. Alatnya udah keluar ya. Sekarang kita cek ke database. Coba ini kita refresh ya. Mesinnya tinggal 6 nih. Nah bener ya, kehapus 3 ya. Kan tinggal 6. Lalu artikelnya
hapus ya yang ada 7, lalu gambarnya. Nah, udah nggak ada lagi ya gambarnya ya. Sekarang coba kita hapus satu lagi. Saya mau hapus yang ini, HTML skeleton ya. Tagnya ada 2 nih. Kita cek dulu. HTML skeleton ini ya, ID-nya 9 ya. Gambarnya ENDL ya. Kita cek. Ini ya. Ini gambarnya. Artikel tagnya ID-nya 9 ya. Ini nih, 2 nih kita hapus nanti ya. Jalanin. HTML skeleton ya. Oke. Alatnya keluar ya. Datanya. Coba kita ini refresh. Bisa hilang 2 ini ya. Jalan ya. Lalu artikelnya. Hapus ya tinggal 2. Lalu gambarnya. Udah nggak ada ya. Berarti udah jalan ya. Tombol hapus artikelnya ya. Nah sekarang kita jalan nih tombol edit artikelnya. Kita cek lagi. Sidebarnya. Bukan sidebar ya, index ya. Ini ya link tombol edit ya. Dia ngarah ke metode edit ya di artikel controller. Ke atas ke metode edit ya. Nah ke sini. Sekarang kita buat query dulu untuk ngambil data artikel yang mau diedit ya. $artikel sama dengan kita panggil modelnya artikel where ID sama dengan $ID first. Baru kita return view, kita ke dashboard, lalu ke artikel, lalu ke file, kita buat file baru nih, artikel strip edit. Lalu kita kirim pesan with, yang pertama kita kirim kategoris ya, data kategoris, key-nya kategoris. Kita panggil modelnya kategori, metodenya all, kita ambil semuanya ya. Yang kedua saya kasih key-nya data, isinya kita ambil dari data artikel ya yang mau kita edit. $artikel. Yang ketiga tag ya, ini untuk tag artikel. $artikel, kita panggil metode relasinya ya, text. Lalu kita panggil lagi fungsi implode. Kita panggil di sini nama tagnya ya, name. Kita gabungin dengan koma ya. Misalnya kategori kan dibiasain dengan koma ya. Lalu satu lagi untuk judul artikel. Judulnya artikel. Sekarang kita buat nih file artikel edit ini ya. Ini kurang titik koma ya. Sini ya, kita buat file baru namanya artikel strip edit.plate.php. Ini isinya kita copy aja ya dari artikel baru. Ctrl A, Ctrl C, paste. Sekarang kita benerin.
Kita ke atas. Kita ganti. Edit artikel. Ke bawah. Kita ganti bukan input ya, tapi edit. Untuk actionnya di sini kita tambahin ID dari artikelnya ya. Kita slash dulu. $artikel ID ya. Di sini metodenya kita ubah ya. Blade method jadi put. Di sini kita tambahin $data judul. Lalu slugnya kita tambahin juga $data slug. Kategori. Di sini kita tambahin juga $data kategori ID. Lalu gambarnya. Di sini saya buat inputan baru ya. Type-nya saya buat hidden ya, nggak ditampilin. Isinya kita ambil data gambarnya ya. $data gambar. Lalu name-nya gambar lama. Sekarang kita buat pengecekan. Blade if $data gambar, kalau gambarnya ada kita tampilin ya. Kita buka tag image, search-nya kita arahin ke asset images. Lalu kita tambahin nama file gambarnya, $data gambar. Lalu kita kasih kelas image fluid. Lalu kita kasih kelas tampil gambar. Ini fungsi punya kita ya. Lalu margin bottomnya 3. Lalu widthnya 500 pixel. Blade else, kalau nggak ada kayak ini kita naikin aja kayak gini ya. Gambar beres. Sekarang kita ke tag. For-nya kita ganti ya, tag. Lalu di sini kita tambahin $tags. Tag sudah, sekarang kita ke isi. Di sini kita tambahin $data isi. Tombol resetnya kita hapus. Save ya. Sekarang kita cek. Kita refresh dulu. Sekarang kita cek tombol editnya ya. Kita kesini misalkan ada error ya. Kita ke artikel controller ya. Oh, ini tulisan terbalik teman-teman. Misalnya SH ya. Ada typo kita. Save. Oh, udah benar ya. Ada garisnya. Kita balik dulu. Kita refresh. Klik lagi. Sudah error ya. Line 22. Oh, ini salah ya. Bukan artikel ya. Tapi data ya.
Sini ya. Save ya. Kita coba lagi. Kita balik dulu. Refresh. Klik lagi. Nah, udah tampil ya. Judulnya sudah, slug, kategori, cuman tampilnya nggak bener nih. Tagnya sudah keluar ya, isinya. Sekarang kita bener nih tampil ini ya. Kita ke gambar ya. Di sini saya tambahin display block. Ini ya. Save. Coba ini kita refresh. Nah, udah tampil ya. Udah bener kayak gini ya. Sekarang kita jalan ya, tombol ini ya. Ini saya ganti nih, bukan simpan nih, tapi update. Ke bawah. Ini ya, kita ganti. Update. Sekarang kita ke artikel controller ya. Kita ke method update ya. Pertama saya mau ambil dulu data dari artikel yang mau kita update ya. Kita copy aja dari sini. Paste ya. Sekarang saya membuat validasi dulu. $validasi sama dengan, kita buka array. Kita tutup titik koma dulu di sini. Lalu isinya kita copy aja dari method store ya. Nah, ini kita copy. Paste ya. Nah, untuk slug-nya ini saya hapus. Soalnya untuk slug ini kita mesti buat pengecekan dulu ya, supaya nggak double. Sini kita buat pengecekan if $request slug tidak sama dengan $article slug kalau slugnya berubah, baru kita masukin validasinya. $validasi slug sama dengan required, lalu unique ya, tabelnya articles. Sekarang kita buat pesan errornya. $data validasi. Ini kita buat variable baru ya. $request validate, lalu kita masukin $validasi. Ini untuk pesan errornya. Kita copy aja dari store ya, method store. Nah, ini percepat ya. Paste sini ya. Sini kasih titik koma. Pesan errornya sudah, sekarang kita buat pengecekan untuk gambar ya. Kalau si user ngerubah gambar, maka gambar yang lama kita hapus ya. If $request file, kita ambil name-nya ya, gambar. Kita cek lagi if kalau artikel sebelumnya udah punya gambar, maka kita hapus gambar artikel sebelumnya. $request gambar lama. Ini diambil dari name input box yang kita hidden ya. Kita panggil kelasnya file delete.
kita tentuin foldernya ya, public path di folder public ya, lalu nama foldernya images. Kita masukin nama file gambar lamanya ya, $request gambar lama. Setelah gambar lamanya dihapus, kita upload ya gambar barunya. Tapi sebelumnya kita buat variabel untuk nama gambarnya dulu. Lalu nama gambar sama dengan $request file, kita ambil name-nya gambar, lalu kita kasih hash name. Nah, baru kita upload gambarnya. $request file, masukin name-nya move ya. Kita kirim ke public path ya, public path. Foldernya images, lalu kita masukin nama gambarnya, $nama gambar. Lalu kita masukin juga validasinya, $data validasi, key-nya gambar sama dengan $nama gambar. Gambar sudah, sekarang kita masukin user yang login ya, $data validasi user ID, user underscore ID sama dengan auth user ID. Lalu satu lagi untuk kutipannya, $data validasi kutipan sama dengan kita panggil fungsi string ya, helper string, str, enter ya. Kita limit, kita panggil fungsi untuk ngebuang tag HTML ya, strip text $request isi sebanyak 150. Kalau sudah, baru kita update data artikelnya, $article, kita panggil metodenya update, $data validasi. Setelah artikel diupdate, kita update juga tag-tagnya ya, soalnya tag-tagnya ini terpisah nih, bukan di tabel artikel ya. Kita buat variabel dulu, $text sama dengan kita panggil fungsi explode ya, explode, kita pecah ya, delimiternya koma, pemisahnya ya, $request tag $new tag, kita buat array kosong dulu di sini sama dengan begini ya. Lalu kita looping for each $text as $tag name. Kita buat variabel lagi, $tag sama dengan kita panggil nih model tag ya. Lalu kita panggil metodenya first or create ya. Jadi kalau udah ada, kita ambil yang ada di database, kalau belum ada baru kita simpan. Kita masukin di sini filenya ya, name. Lalu kita panggil fungsi trim dulu ya, untuk ngebuang spasi kanan kiri. Baru kita panggil tagnya, $tag name. Ini ada error
Oh, ini salah. Sini ya. Kalau sudah, baru kita panggil fungsi array push ya. Kita masukin $new tag. Kita masukin ke array kosong yang kita buat ya. Lalu kita panggil id tag-nya. $tag id. Ini ya. Setelah itu baru kita sinkronisasi ya tag-nya. $article text. Text ini adalah metode relasi antar tabel artikel dan tabel tag ya. Yang relasinya itu many to many ya. Nah, baru kita di sini kita panggil fungsi synchronize. Ini ya. Kita masukin variabelnya $new text. Terakhir kita balik lagi ke halaman indeks ya kalau sudah berhasil. Return redirect dashboard article. Kita kirim pesan with key-nya info, value-nya artikel telah diperbarui. Save ya. Sekarang kita cek. Kita balik dulu. Kita refresh lagi. Sekarang coba kita edit yang pertama nih ya. Saya mau ganti judulnya jadi HTML skeleton. Gambarnya bisa ganti juga. Seperti ini ya. Sekarang coba kita save ya. Coba kita cek dulu gambarnya. Ini ya, habis ini kehapus nih kalau udah kita ganti ya. Namanya LXK ya. Coba kita update ya. Errornya keluar ya, artikel telah diperbarui, judulnya berubah, HTML skeleton ya. Gambarnya kita cek lagi. Nggak ada ya, ini kan gambar yang baru kita upload ya. Bukan, ini bukan, berarti udah kehapus tuh gambarnya ya. Sekarang coba kita update lagi. Sekarang ini kategorinya bisa ganti ya, jadi HTML dan CSS. Lalu tag-nya mau saya rubah nih. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya ke database ya. Kita refresh dulu. Ini ya, ID-nya 10. Kita ke tabel artikel tag. Ini ya, ID 10, tag ID-nya ada 2, 5 dan 10 ya. 5 dan 10 ini kan 5 PHP, 10 PHP MySQL ya. Ini mau saya rubah nih. Kalau di sini tetap ya nggak berubah. Yang berubah itu di tabel artikel tag ya. Nah ini ya. Saya hapus. Pertama saya kasih HTML. Lalu kerangka HTML. Gini ya. Sekarang coba kita update. Nah, berubah ya kategorinya ya. Tadinya kan ini project ya, sekarang jadi HTML dan CSS. Sekarang kita lihat tag-nya ya. Tag-nya berubah nih. Tadinya kan PHP dan PHP MySQL ya, sekarang jadi HTML dan kerangka HTML. Kita cek database-nya. Kita refresh, ini 510 ya, misalnya berubah nih. Nah berubah ya, 8 dan 9. 8 dan 9 itu ini ya, HTML dan kerangka HTML ya. Berarti jalan nih. Kita coba lagi. Yang ini ya kita rubah.
Nah sekarang ini nggak saya hapus, tapi mau saya tambahin ya. Kita cek dulu. Jadi ntar saya mau tambahin tag baru ya. Saya nambah nih di sini PHP basic ya. Lalu untuk di tabel artikel tagnya kan ada 2 ya, yang ID-nya 8 ya. Nah di sini nambah 1 lagi nih. Saya tambahin PHP basic, koma ya. Sekarang kita update. Dan nambah ya PHP pemula dan PHP basic ya. Kita cek database. Di sini nambah 1 nih. Dan nambah ya 1 di bawah ya. ID-nya 11, tag ID-nya. Kita cek tabel tag-nya. Nah ini ya, yang baru ya, PHP basic ya. Berarti udah jalan nih teman-teman. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil menampilkan, menghapus dan mengubah data artikel dan juga tabel relasinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.